Berikut adalah rekomendasi saham pilihan. Tampaknya memang tidak ada komoditas. Pemirsa, kami rangkum dalam data grafis berikut ini dari Pak William. Ada properti, ada Pakuan direkomendasikan buy on weakness. Astra International maintain buy, BBRI maintain buy, dan TBIG direkomendasikan buy. Kita akan lihat dalam grafis berikut ini. Ini dia pemirsa rekomendasi saham pilihannya pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan bersama dengan Pak William. Ini Anda screening berdasarkan faktor apa, Pak William? Eh, Berbagai macam faktor, Berbagai macam faktor. ditambah mungkin kalau kita bicara secara fundamental, secara teknikal juga terlihat masih cukup mendukung. Dalam artian seperti contoh Pakuwon, mungkin kita mulai dengan Pakuwon ya. Baik. Pakuwon kita lihat secara fundamental juga memiliki recurring income yang cukup kuat. Dalam artian dengan mungkin real estate yang masih belum membaik, tapi recurring income-nya bisa membantu. Ditambah lagi Papua secara teknikalnya juga mengalami tekanan yang cukup besar. Dan kita tahu tekanan yang terjadi di Pakuan ini dalam kurun waktu sejak 14 Juni hingga sekarang belum kunjung reda. Dan ini menimbulkan potensi resiko yang mengecil. Dalam artian dengan resiko mengecil tentu reward atau capital gain yang didapat tentu akan lebih cepat dan lebih besar. Jadi saya rasa Pak Puan kalau kita melihat secara khusus di teknikal, posisi 360 hingga ke 370 tekanan masih terbuka. Kalaupun tidak tercapai di bawah angka 370, mungkin di antara 372 hingga 376 itu sudah cukup menarik untuk Pak Kuon dengan potensi upside hingga ke angka 388. Tapi asing juga net sell, Pak William. Kemarin 5 miliar rupiah dalam satu pekan terakhir 30 miliar. Kemudian year to date juga 182 miliar rupiah. Seberapa yakin Pak William bahwa Paiwon akan berbalik arah? Potensi technical rebound masih terlihat di Pakuwon. Jadi kalau kita melihat, memang kalau kita melihat flow seperti contoh asing masih jual, apakah dengan asing jual terus kita harus ikut jual? Tapi biasanya pendorong Karena masih terbesarnya ada kan asing. potensi, kenapa kita harus terlalu mengikuti asing? Oke. Karena potensi kalau misalkan ada yang jual dan sale, di mana-mana kalau kita beli barang pasti yang dicari yang sale dong. Bukan yang barangnya itu sudah high price dan kita dengan resiko yang lebih tinggi malah kita beli. Baik. Takutnya Kira-kira sale-nya makin seperti dalam, itu. Pak William, enggak ya? Kenapa, sorry? Takutnya sale-nya makin dalam, misalnya sale berapa persen, tiba-tiba menambah lagi sale, sale, sale. Enggak ya, Pak ya? Potensi itu masih ada, Masih ada. tidak menutup kemungkinan karena market ini dinamis. Seperti contoh dari 14 Juni hingga sekarang yang terjadi memang terus-menerus terjadi sale. Namun kalau melihat dengan kondisi yang sudah terjadi di hari ini, di kemarin, itu sepertinya sudah cukup terbatas untuk resiko penurunan. Baik. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelian. Saya kira Batasi seperti itu. kerugian kalau sampai misalnya kita masuk sekarang dan Pakuwon turun sampai ke level berapa menurut Pak William? Yang seharusnya ya udah kita cut loss dulu. Kalau melihat dari jangka pendek, sebenarnya di angka 360 itu sudah menjadi support untuk Pak untuk sementara ini ya. 360 adalah support dari Pakuwon ya. Adapun target Ya, terdekat support yang cukup kuat. Pak William di Kenapa, level sorry? berapa? Target terdekatnya, resisten terdekat 388 untuk 388. kalau yang terdekat untuk reset. Ya. Baik. Buy on weakness dari 374 saat ini current price ya Pak William ya. Untuk saat ini kalau kita lihat tidak mengalami penurunan di bawah 370, harusnya 376 masih cukup menarik. Baik. Itu dia untuk Pakuwon buy on weakness. Kemudian kita ke saham blue chips ada Astra International di sana cukup banyak yang merekomendasikan Astra ini Pak. Kalau dari Bapak point of view-nya apa? Astra Internasional kita melihat sekarang kebutuhan akan kendaraan dengan kondisi mobilitas yang sudah kembali hampir ke normal itu pastinya akan memberikan kinerja yang cukup baik kepada Astra itu sendiri.
Ditambah lagi kondisi Astra ini sudah bisa dibilang mengalami konsolidasi yang cukup panjang dari 29 Mei, akhir Mei hingga sekarang. Jadi potensi kenaikan untuk Astra harusnya sudah akan mulai terjadi di kurun waktu dekat ini. Jadi kalau kita melihat Astra saat ini support kuat terlihat di angka sekitar 4.350-an. Jadi itu yang terlihat di Astra dengan potensial upside masih terdekat di angka sekitar 4.800-an. Jadi potensial upside-nya sudah cenderung lebih besar daripada risk yang akan dihadapi. Jadi Baik, itu yang menjadi salah satu pedoman dari Astra. potensial upside-nya lebih besar dibandingkan dengan resiko untuk turun lagi begitu ya. Apalagi dalam sepanjang tahun ini dari awal tahun sampai sekarang sudah melemah 22% dan secara fundamental sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu serius sehingga Anda melihat peluang di Astra ini menarik untuk dilakukan pembelian, maintain buy ya untuk Astra dengan level-level yang perlu dicermati tadi Pak William ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Masih ada dua lagi nih Pak yang masuk dalam grafis tadi. Usai jeda akan kita bahas pemirsa. Berikut juga update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini. Usai jeda tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Dan pemirsa sambil menanti update dari pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Rabu ini pemirsa 26 Juni 2024. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak William Suryawijaya masih melanjutkan rekomendasi saham pilihan tadi. Setelah Pakuwon dan juga Astra, Anda juga merekomendasikan maintain buy BBRI. Semenarik apa BBRI meskipun memang sudah banyak sekali ulasannya katanya karena harga yang sudah murah ya menarik untuk masuk BBRI. Kenapa bukan banking yang lain Pak atau blue chips perbankan yang lain? Sebenarnya banking yang lain atau blue chip perbankan yang lain juga menarik. Mm-mm. Hanya kita melihat BBRI ini, kami melihat BBRI ini sudah sepanjang dari Maret, akhir Maret hingga sekarang ini turunnya cukup signifikan. Jadi akan jauh lebih menarik kalau kita bicara jangka pendek hingga menengah, bahkan panjang. BBRI ini masih cukup menarik untuk at least ada potensi balik lagi ke angka di atas 5.500. Jadi, which 5.500. is itu potensial upside-nya cukup besar. Betul. Dan memang BBRI ini sudah mengalami tekanan yang sampai dengan 4.100 ya di kira-kira di Juni 19. Dan itu sebenarnya sudah memiliki potensial untuk kita lakukan buy. Baik. Kalau memang Anda menargetkan ke 5.500 Pak ya, Ya, kalau kita bicara untuk jangka menengah ke panjang ya, berarti masih ada untuk sekitar BBRI, potensi saat ini sekitar 1.100 poin lagi, 1.180 poin lagi ya dari 4.420 dan pagi hari ini naik hampir 1%. Maintain buy di current price, artinya kalau belum memiliki boleh masuk di posisi saat ini dan yang sudah punya tambah posisi lagi atau bagaimana Pak? kalau kita melihat untuk BBRI, sebenarnya masih cukup menarik. Dengan kondisi harga sekarang pun sebenarnya masih menarik. Harga saat ini Karena masih kita menarik. bicaranya lebih ke arah jangka menengah ke panjang ya. Baik, kalau Kalau kita BBRI. bicara jangka pendek, sebenarnya potensial BBRI untuk di atas 4.600 saja masih terbuka cukup lebar. Baik, Dengan resiko BBRI ini tekanan paling tidak ke arah angka sekitar 4.200-an. Jadi 4.200-an ya. Saat ini di ya, 4.400. support kuat terdekatnya di 4.200 dengan Baik. potensial upside ke angka 4.600. Which Kalau is itu masih cukup bisa ditolerir kalau baik, kita bicara untuk jangka Pak pendek William, terutama untuk trader. yang menjadi kekhawatiran di perbankan itu kan terkait dengan kredit nih Pak, yang tumbuh dinilai cenderung melambat apalagi di pendapatan di ataupun laba di kuartal 1 2024 yang paling gemilang tampaknya masih tumbuh tapi cenderung kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang cukup signifikan itu mungkin lebih ke BBCA. Nah, kekhawatiran sampai dengan akhir tahun ini dari kinerja banking yang menjadi concern gitu. Bagaimana? Singkat saja Pak. Banking kan memiliki indikator dan mereka pasti melakukan banyak stress test. Mm-mm. Tentunya resiko-resiko itu sudah bisa diantisipasi ataupun bakal dihadapi oleh mereka. Jadi saya rasa banking masih bisa cukup diandalkan,
terutama untuk kinerja-kinerja mereka baik untuk di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Saya rasa Baik. seperti itu. Apalagi yang kuartal kedua kan juga belum rilis, itu kan kemarin baru kuartal satu begitu ya, kecuali kalau kuartal 2 sudah mengikuti, biasanya wajar ketika itu di awal-awal ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke emiten berikutnya, pemirsa, masih ada satu emiten lagi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit, di mana indeks harga saham gabungan sudah dibuka menguat begitu ya. Tapi informasi lebih lengkapnya mungkin nanti akan kami tampilkan. Kita selesaikan dulu untuk rekomendasi saham pilihan Pak William ya. Satu lagi, Anda ke TBIG. Kenapa nih lebih memilih TBIG? TBG ini kan menara salah satu penunjang infrastruktur terutama di telekomunikasi. Memang kontrak-kontraknya yang mereka miliki biasanya jangka panjang. Dan kalau melihat TBIG dalam jangka pendek, tekanan yang terjadi cukup signifikan. Jadi itu terlihat cukup menarik untuk TBIG. Apalagi kita lihat support kuat yang terdekatnya hanya di kisaran sekitar 1.700 dan which is sekarang angkanya di kisaran sekitar 1.750. Dengan potensial upside kurang lebih ke arah 1.850. Resiko kecil dengan reward yang cukup besar itu tentu akan jauh lebih menarik, baik untuk investor jangka pendek, menengah. Kalau panjang kita lebih melihat ke fundamentalnya, kira-kira seperti itu. Nah, range yang patut dicermati dari TBIG menurut Pak William di posisi-posisi berapa sebaiknya? Saat ini 1.750 sebenarnya masih cukup menarik, walaupun support kuatnya ada di sekitaran 1.700. Batasi kerugian kalau sampai Potensial turun ke level potensial upside-nya ke 1.850 yang terdekat. supportnya? Support kuatnya di 1.700, saat ini berada di 1.750 yang which is itu sudah mulai menarik untuk Pak dilakukan William, tapi pagi cicil hari beli. ini stagnan Pak. 6 menit pasca pembukaan perdagangan ini di 1750. 1.750 sebenarnya masih cukup menarik untuk dilakukan akumulasi beli secara bertahap ya. Untuk TPIG dengan support kuat yang terlihat di 1.700. Oke, Sedangkan potensial upside-nya yang terdekat ada di kisaran 1.850, baik. which is masih tidak menutup kemungkinan TPIG ini untuk balik lagi di atas 2.000, kira-kira seperti itu. Itu dia rekomendasi saham pilihan dari Pak William, sudah kita ulas pemirsa, tapi lagi-lagi kami ingatkan keputusan investasi sepenuhnya kembalikan pemirsa ke tangan Anda ya. Dan kita ke update pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini. Saya sampaikan bahwa indeks harga saham gabungan berhasil break ke atas 6.900, tepatnya 6.918, naik 0,5%, 36 poin pemirsa. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah di 16.444, melemah 0,49% terhadap dolar Amerika Serikat. Berikut deretan pemirsa saham yang menjadi gainers based on value. Ada Bank Mandiri naik sekitar 1,69% di kisaran 6.025. BRPT naik 3,7% di kisaran 980. Kemudian ada Suri, HIL, PGEO, Tekim, PTRO, INKP, PDPP. Top losers pemirsa ada Tron, PAMG, PSAB, BIRD, MTDL, TOSK, dan beberapa saham lainnya pemirsa seperti yang dapat Anda saksikan di data RTI di layar ataupun di aplikasi yang Anda miliki begitu ya. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Pak William Suryawijaya. Pak William, kalau ke 6.900 saat ini untuk indeks harga saham gabungan kemarin kan terus satu way di 6.800-an Pak, udah break di 69 meskipun masih 8 menit awal pembukaan perdagangan, tetap ya ini masih satu way ya? Iya, masih terkonsolidasi karena memang IHSG sendiri kalaupun break hingga di atas 7.000 pun butuh waktu beberapa hari untuk hingga penutupan bisa bertahan. Baik. Jadi itu yang bisa menunjukkan konfirmasi bahwa IHSG masih akan mulai dalam jangka pendek kembali ke uptrend. Di level berapa yang harus di break kemudian bisa dikatakan bahwa sudah kembali uptrend? 7.000 kah? At least di atas 7.032 untuk IHSG bisa bertahan hingga di atas 3 hari penutupannya. Itu baru akan bisa terlihat bahwa IHSG akan mulai kembali ke jalur uptrend jangka pendeknya.
Baik, Pak William, apa tips Anda untuk pemirsa di rumah melihat penguatan indeks harga saham gabungan meskipun ya memang masih di awal bisa saja berbalik arah, seperti apa? Ada input yang Anda ingin sampaikan mungkin seperti apa, Pak? Tetap jaga resiko karena kita tahu masih ada potensi-potensi tekanan walaupun di saham-saham yang memiliki fundamental kuat tersebut masih bisa kita lakukan akumulasi beli karena mengingat ini tekanan yang terjadi juga sifatnya lebih ke arah minor. Tentu uh, kita lihat juga rilis data perekonomian masih cukup stabil dan tidak lupa untuk jaga mental jadi supaya dengan tekanan-tekanan yang terjadi tidak mengganggu uh, secara psikologis kita yang kita masih bisa melakukan investasi dengan sehat, kira-kira seperti itu. Baik, tetap jaga risiko begitu ya, masih ada peluang-peluang pelemahan. Terima kasih banyak Pak William sharing informasi dan juga rekomendasinya dalam segmen Market Buzz pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali Pak. Ya, terima kasih.